Baiklah, jika kita tadi sudah mempelajari metode-metode kualitatif, sekarang kita akan masuk ke metode-metode kuantitatif. Nah, ada 5 metode kuantitatif, ya. Metode naif, rata-rata bergerak, eksponensial smoothing, proyeksi tren, dan regresi linear. Metode yang pertama sampai keempat kita sebut dengan time series model. Metode yang kelima kita sebut dengan asosiatif model. Apa itu time series? Time series merupakan teknik peramalan yang menggunakan sekumpulan data masa lalu untuk melakukan peramalan. Sedangkan metode asosiatif adalah menggabungkan variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Saya mulai dari pendekatan yang pertama ya. Pendekatan naif. Ya, namanya naif, pendekatannya naif banget. Coba kita lihat contoh berikut ini ya. Asumsikan permintaan bulan depan itu berapa, kita asumsikan sama dengan permintaan bulan sebelumnya. Contoh, Januari penjualannya 68. Maka kalau saya ditanya, kira-kira Februari berapa ya? 68. Naif ya? Ya, seperti itu. Tapi ini kadang-kadang bisa menjadi sebuah peramalan yang efektif dan efisien loh, ya. Karena menjadi good point bagi yang belum pernah melakukan peramalan. Baru buka kafe, ya. Hari ini berapa omsetnya? 50 cup. Besok siapin berapa ya? Kopi untuk berapa cup ya? Udah 50 cup itu aja, sama gitu ya. Naif, tapi itu good starting point. Oke, metode yang kedua adalah moving average ya. Moving average ini sebenarnya mudah sekali ya, yaitu pendekatan dengan menggunakan rata-rata aritmatika. Nah, perhatikan, ini metode bisa digunakan kalau tidak ada tren atau kecil sekali trennya, little or no trend. Apa itu tren? Kecenderungan. Misal nih, saya mau meramalkan penjualan. Tapi ini sekarang fase pandemi gini, lagi trennya naik terus nih penjualan online nih. Nah itu nggak bisa pakai moving average. Ini bisa dilakukan kalau stabil nih, penjualannya stabil dari Januari sampai Februari, sampai Januari sampai Februari sampai Desember sampai kemana itu terus rata penjualannya slow atau dia di angka segitu terusnya. Nah itu bisa pakai moving average. Rumusnya mudah, demand in previous n period bagi n. Jadi kalau saya punya data nih, ya misal contoh. Oke. Coba lihat yang biru dulu nih. Ini anggap saja posisinya sekarang lagi di bulan Maret akhir gitu ya. Saya diminta untuk meramalkan April itu berapa tuh salesnya. Karena saya mau siapin bahan baku. Maka saya tinggal jumlahkan data 3 bulan terakhir. Kalau saya pakai 3-month moving average. 10 tambah 12 tambah 13 bagi 3, 11,25. Jadi di akhir Maret saya memperkirakan penjualan April saya kemungkinan 11/2/3. Ternyata April 16 nih aktualnya. Lakukan peramalan untuk bulan Mei dengan cara menjumlahkan 3 bulan terakhir. Berarti April, Maret, Februari ya. 12 tambah 13 tambah 16 bagi 3. 13/2/3. Oke ya, dan seterusnya Anda lakukan. Nah, jadi kita punya 2 angka. Ini peramalannya, ini aktualnya. Kalau saya gambarkan dalam tabel, lihat nih. Ini yang biru adalah peramalannya tadi 11, realnya 14. Berapa tadi? 12, realnya 16 gitu ya. Jarak antara yang garis biru, line biru dan line gray ini adalah gapnya. Tadi saya udah bilang ya, kelemahannya peramalan nggak mungkin akurat. Pasti ada gap. No problem ya, kita bisa lihat dari grafik ini. Oke, yang kedua adalah weighted moving average ya. Weighted moving average ini mirip dengan moving average tapi ada bobot. Kita masuk ke contoh ya. Oke, contoh misalnya saya punya bobot, saya berikan bobot nih 321 untuk 3 bulan data bulan lalu
2 data 2 bulan lalu, 1 data 3 bulan lalu. Maka saya harus kalikan dulu dengan bobot nih angka-angka tersebut. Baru dibagi total bobot. Ya, jadi 13, karena nih saya bilang kalau last month saya kasih bobotnya 3, lebih besar. Kenapa? Karena kalau data bulan lalu pasti lebih mendekati akurat dibanding data 2 bulan lalu atau data 3 bulan lalu. Lalu 2 kali 12 tambah 10 kali 1. Bagi 6, 12 1 per 6. Jadi peramalan saya untuk bulan April 12 1 per 6. Baru di akhir April saya bisa tahu ternyata realnya 16. Lakukan sebagai berikut sampai di data selanjutnya. Pertanyaannya nih, bobotnya boleh nggak kalau nggak 3, 2, 1? Misalnya 2, 3, 4. Boleh. Atau 4, 3, 2. Itu tergantung dari manajemen. Dia biasanya lebih paham kondisinya gimana. Ya, jadi ini tidak harus 3, 2, 1. Kalau ujian gimana, Bu? Kalau ujian ya tinggal lihat di soal, pasti saya udah kasih bobotnya, tenang aja, ya. Nah, kalau saya gambarkan dalam grafik, tadi nih yang moving average yang gray, yang weighted moving average yang blue, yang actual yang merah. Coba Anda lihat tadi gapnya yang mana? Jarak kan antara dari yang gray ke merah ya. Nah, kalau pakai metode moving average biasa, dari yang gray ke merah dan dari yang weighted moving average yang biru ke merah, lebih dekat kemana ke merah? Yang biru. Artinya dengan menggunakan metode weighted moving average, dia tingkat kesalahannya lebih kecil sedikit kalau dibandingkan dengan metode moving average. Paham ya? Metode selanjutnya, ini metode selanjutnya, exponential smoothing. Mulai nih pakai eksponensial sekarang ya. Adalah teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Nah, di sini ada konstanta penghalusan nih. Faktor pembobotan yang digunakan dalam peramalan penghalusan eksponensial merupakan angka antara 0 dan 1. Kita ke contoh ya, exponential smoothing. Ini rumusnya harus hafal nih. Ft sama dengan Ft minus 1 tambah alfa kali At minus 1 dikurangin Ft minus 1. Ini keterangannya. Ft adalah new forecast. Ini angka yang kita cari ya. Ft minus 1 previous forecast. Artinya angka aslinya sebelum. Jadi kalau mau cari Mei berarti ini angka April gitu ya. Lalu kita cari angka smoothing or weighted 0 sampai 1. Contoh, pada bulan Januari, sebuah dealer mobil memprediksi permintaan Ford Mustang di bulan Februari 142. Jadi ini prediksinya ya. Prediksinya 142. Permintaan aktual bulan Februarinya 153. Diprediksi 142, actualnya 153. Dengan menggunakan konstanta penghalusan yang dipilih oleh manajemen 0,2, errornya 0,2 nih. Manajemen karena ahli dia bisa menentukan ya konstantanya berapa. Kita dapat meramalkan permintaan di bulan Maret dengan menggunakan model penghalusan eksponensial. Masukin ke rumus tadi ya, Ft sama dengan Ft minus 1. Ft yang mau kita cari di Maret adalah Ft minus 1 tadi 142 dikali alfa kali Ft min Ft minus 1. Ketemu 144. Jadi forecast untuk bulan Maret adalah 144 mobil. Oke ya. Baiklah. Masih ada satu metode lagi, tapi saya stop dulu. Kita masuk ke section selanjutnya.